Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Rizkul Alfat dari kelas 10D, absen 10. Hari ini saya akan membahas materi tentang bab 2, masalah ekonomi. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. 1. Berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makan, tempat tinggal, pakaian. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu dan tas. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya mobil mewah, perhiasan mewah, dan villa mewah. 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya siswa yang mempunyai buku. B. Kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan jaringan listrik. 3. Berdasarkan waktu. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah untuk anaknya. A. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. B. Barang dan jasa. 1. Berdasarkan cara memperoleh. A. Barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan alat-alat elektronik. B. Barang non-ekonomi atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari dan angin. 2. Berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior. Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. B. Barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Contohnya barang kebutuhan pokok. C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah. Barang yang berharga mahal dan dapat meningkatkan status sosial penggunanya. Contohnya mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi. Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. B. Barang publik. Barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakai. A. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. B. Barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersamaan dengan orang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. 5. Berdasarkan proses pengolahan. A. Barang mentah. Barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas.
B. Barang setengah jadi, barang yang telah diproses tapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. C. Barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya baju. 6. Berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. B. Barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya. Contohnya bahan bakar. C. Kelangkaan, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan: keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi makro. Apa dan berapa yang diproduksi? 2. Bagaimana memproduksi? 3. Untuk siapa barang diproduksi? E. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. 1. Keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Sekian dari penjelasan materi pada kali ini. Semoga penjelasan materi ini bisa bermanfaat, dan maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.